Oke, lanjut lagi nih Pak. Ini seperti pertanyaan yang cukup correlate dengan saat ini gitu ya. Ada yang nanya, apakah ada waktu yang pas untuk berinvestasi? Mengingat ini baru saja agak normal dari pandemi. Oke, waktu yang pas. Sebenarnya kalau pertanyaannya kapan waktu yang tepat untuk investasi? Jawabannya itu kemarin, Bu. Jadi bukan sekarang, bukan Betul. besok, kemarin. Karena secepat mungkin itu lebih baik, ya. Lebih cepat lebih baik, sorry. Lebih cepat lebih baik kita berinvestasi. Nah, berkaitan dengan pandemi atau kondisi ekonomi ya. Sebenarnya setiap kali ada kondisi ekonomi apapun, pasti ada instrumen investasi juga yang naik gitu. Pasti kita bisa lihat ada kesempatan. Contohnya apa? Contohnya investasi di emas, Ibu. Ya, di emas itu justru naik pada saat terjadi resesi ya. Kayak tahun 2020 kan mungkin indeks sahamnya turun ya 20%, tapi emasnya justru naik. Nah, uh, emas ini kan tidak bisa kita cuman investasi di satu instrumen ya Bu ya. Nah, disinilah pentingnya bahwa kita itu harus bisa berinvestasi juga di beberapa instrumen investasi. Ya, supaya kita bisa menghadapi beberapa kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Ya kan, waktu itu kan kita nggak tahu ya, Alia, kalau bakal ada pandemi kan. Betul. Nah, Kita ada yang tahu. jadi selain waktu yang pas itu adalah secepat mungkin ya Bu ya, instrumen investasi pun kalau bisa kita investasi dengan cara diversifikasi di beberapa instrumen supaya risikonya juga terbagi. Nah, untuk saat ini, mengingat ini baru saja agak normal dari pandemi, justru ada kesempatan, Ibu. Yang mumpung indeks harga saham gabungannya belum naik terlalu tinggi, mumpung kondisi ekonominya belum benar-benar stabil gitu misalnya, karena baru pulih dari pandemi. Ya, jadi justru kita mulai saat ini di saat harga-harga masih relatif lebih murah. Nanti kalau misalnya tunggu normal, tunggu Nah, ekonominya udah jadi mahal. jalan, biasanya udah terlambat Ibu ya. Nanti yang lain harga-harganya udah pada tinggi. Gitu Alia. Berarti itu jawaban yang eh, cukup menampar ibunya kali harusnya ya. Karena harusnya dimulai dari kemarin. Karena tidak ada waktu yang tepat lagi selain dimulai dari sekarang. Betul, betul. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Yulinar. Kak, kalau dana darurat belum mencukupi, apa sudah boleh mulai berinvestasi? Belum Oh, mencukupi ini, mungkin kita bagi dua kali ya Pak Johan. Jadi ada yang belum punya dana darurat, sama ada yang halfway memenuhi dana darurat gitu. Itu kan dua case yang berbeda nih Pak. ya oke. Jadi Bu Yuli, mungkin untuk Mayfriend sekalian, dana darurat itu cukupnya berapa sih gitu ya? Dana darurat itu cukupnya, patokannya adalah minimal 3 kali dari pengeluaran bulanan, my friends. Jadi kalau my friends punya pengeluaran bulanan itu 5 juta rupiah, paling nggak my friends harus punya dana darurat di tabungan itu 15 juta rupiah, ya. 3 kali dari pengeluaran bulanan. Mau lebih banyak silahkan, ya. Mungkin 3 sampai 12 lah, 12 udah banyak banget gitu kan dana daruratnya. Nah, kalau misalnya belum kekumpul gimana? Kalau misalnya belum ada, yang tadi Alia bilang, ya sebaiknya diadakan dulu dana darurat, ya jangan mulai investasi dulu. Tapi kalau misalnya udah ada, tapi belum cukup, mau nggak, boleh nggak mulai investasi? Ya boleh-boleh aja. Ya, tapi ingat dana daruratnya tetap harus dipenuhi. Jadi mungkin 50-50 nih, setiap bulan dibagi dulu, yang 50% untuk dana darurat, 50%-nya mau mulai investasi dulu, silahkan. Gitu ya, Alia. Oke, semoga menjawab ya untuk Kak Yuli. Berarti kita harus tetap mengedepankan dulu dana darurat, tapi nggak ada salahnya juga kalau misalnya kita mau membagi pengeluaran kita untuk fulfilling dana darurat dan juga melakukan investasi. Betul. Oke, lanjut lagi. Nah, ini juga ada pertanyaan menarik nih menurut aku Pak Johan. Apa perbedaan antara investasi konvensional dan syariah? Lebih aman yang mana sih untuk para pemula? Oke, thank you ya pertanyaannya Bu Aulia. Jadi perbedaannya mungkin kita bicara mengenai investasi di saham ya. Kalau di saham konvensional dan syariah, kalau yang di konvensional tentu semua masuk kategorinya gitu ya. Tapi kalau yang syariah akan lebih selektif. Nah, nggak semua saham bisa masuk ke dalam kategori investasi syariah. Tentu harus saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan syariat
atau ajaran syariah gitu ya. Misalnya nih tidak boleh perusahaan yang produksi minuman keras ya, atau judi gitu ya, ada yang berhubungan dengan judi dan sebagainya ya, dan itu biasanya dipilih atau diseleksi lagi oleh badan syariah nasional gitu ya. Jadi dari Dewan Syariah itu akan menseleksi lagi mana sih instrumen-instrumen atau perusahaan-perusahaan yang boleh masuk ke dalam kategori investasi syariah. Nah, lebih menguntungkan mana gitu ya? Balik lagi tergantung dari perusahaannya. Kalau misalnya perusahaannya bagus, profit, untung, ya tentu tetap menguntungkan. Nggak masalah mau di konvensional atau di syariah. Seperti itu. Ya. Jadi Berarti kembali lagi ke preference juga ya Pak Johan ya. Kira-kira betul, kita lebih nyamannya melakukan investasi secara yang konvensional atau memang ingin berinvestasi di investasi yang sama-sama misalnya lebih syariah gitu ya. Tergantung preferensi. betul. Oke. Semoga menjawab juga ya untuk Alia untuk yang pertanyaannya. Lalu kita lanjut lagi nggak nih Pak Johan untuk pertanyaan-pertanyaannya? Silahkan. Dari Pak Johan, ada dari Pak Johan yang ingin dipilih kira-kira? Saya udah kelewatan banyak kayak yang pertanyaan tadi. Banyak banget yang antusias, tapi senang sih Pak ngelihat pertanyaan-pertanyaan banyak ini, berarti memang sekarang tuh udah mulai banyak yang melek akan financial freedom gitu, dan juga banyak juga sih sekarang anak muda yang sudah mulai sadar gitu betapa pentingnya melakukan investasi selain juga dari menabung. Betul, Alia. Ya paling nggak my friends di sini udah tahu ya untuk investasi itu seperti apa sih, bisa milih kira-kira investasi yang sesuai dengan tujuan investasi apa, instrumennya apa, dan yang paling penting jangan terpengaruh dengan iming-iming cepat kaya ya Pak Johan. Cepat kaya, betul. Cepat cuan, cepat kaya. Ya, financial freedom gitu ya. Pasti untung, itu hati-hati. Ya, kita harus lebih bijak dalam memilih instrumen investasi karena di saat sekarang ya, my friends, di saat semua serba instan, serba mudah gitu ya. Penipuan juga jadi serba mudah ya, Alia. Lebih gampang juga gitu orang untuk bikin satu scam gitu kan, atau investasi bodong, itu juga semakin banyak, my friends, jadi hati-hati. Kan banyak juga nih Pak Johan yang suka pamer-pamer portfolio tuh di mana-mana gitu di sosial media. Lalu banyak juga yang suka ngasih tuh hijau semua yang kayak gitu-gitu. Nah itu gimana sih Pak cara kita tidak terpengaruh gitu dalam kita melakukan decision making pada saat kita ingin melakukan sebuah investasi gitu. Kadang kan suka terpengaruh FOMO lah sama orang-orang yang melakukan investasi gitu. Iya, hati-hati aja, my friends. Kalau misalnya kita pakai akal sehat aja. Kadang-kadang kalau sesuatu itu too good to be true, ya biasanya memang itu too good to be true gitu ya. Jadi ya kan, ya maksudnya ya yang lazim, yang wajar itu seperti apa sih? Yang wajar kalau misalnya investasi, kalau kita mikir sekarang suku bunga aja, let's say nih misalnya di kisaran 4% gitu ya, atau 5%. Nah, berarti kan bunga deposito aja kan kurang lebih sekitar segitu ya, 4%, 5% itu my friends. Nah, kalau misalnya ada orang yang bisa menjanjikan imbal hasil pasti 5% per bulan gitu ya, Alia. Nah, itu my friends perlu bertanya-tanya investasinya di mana. Karena indeks harga saham gabungan aja kurang lebih dalam 1 tahun itu 10 tahun terakhir itu rata-rata sekitar 10-15% itu 1 tahun. Nah, kalaupun kita investasi di saham, itu kan tidak menjamin ya. Tentu potensi imbal hasilnya besar ya, Alia ya. Ya, kalau di saham potensi imbal hasil besar, tapi juga ada resiko dan tidak boleh ada yang menjamin keuntungan. Ya, semua harus tahu resikonya. Jadi jangan sampai nih, betul. Jangan sampai my friends ada yang menjanjikan keuntungan yang cukup besar dengan iming-iming investasi. Biasanya kalau seperti itu bukan investasi yang benar. Baik.
Berarti ini nyambung nih Pak Johan sama pertanyaan selanjutnya dari Tadi Kak Nisa Ros. ya, Bagaimana cara menghadapi kegagalan dalam berinvestasi? oke, gagal dalam berinvestasi, jangan mikir gagal, Ibu. Mikirnya itu uang belajar. Ya, karena setiap investor pasti pernah rugi. Nggak mungkin nggak pernah rugi, Ibu. Ya mungkin kadang-kadang baru investasi udah langsung untung ya nggak apa-apa, bagus gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, yang namanya kita berinvestasi itu pasti pernah mengalami kerugian. Nah, kalau misalnya kita diiming-imingin sama teman, ya diceritain, oh ini gue udah untung segini, gue gampang banget untung dan sebagainya bla bla bla. Hati-hati, my friends, biasanya diceritain untungnya aja, ruginya nggak diceritain, gitu ya. Jadi jangan Bener. sedih, jangan sedih kalau kalau lagi turun atau mungkin ya amit-amit mungkin kita habis masuk ke dalam investasi bodong, uang kita amit-amit ada yang hilang gitu ya, anggap aja uang belajar ya my friend, supaya kedepannya kita lebih bijak, lebih tahu ya, lebih siap lagi untuk bisa berinvestasi. Berarti para investor ini orang-orang yang sabar ya Pak Johan ya. Betul, harus, karena investasi itu jangka panjang Alia, jadi memang harus Betul. panjang sabar. Oh, berarti orang-orang yang nggak sabaran nggak bisa nih berinvestasi nih Pak Johan. Pasti pengen cepet-cepet take profit tuh. Ngelihat ada sesuatu langsung ambil deh gitu. Iya, nah kalau Nggak mau misalnya ditunggu. itu mungkin bukan berinvestasi ya, mungkin ada trading trading gitu ya, itu beda lagi ya Alia ya, Itu beda cerita lagi ya. beda cerita lagi. Tuh. Oke, itu kalau misalnya kita ngomongin trading itu kita 2 jam lebih malah berarti ya. Kalau misalnya Betul. ngomongin Jadi, sedetail itu. itu dari saya kalau trading di saham. Oke, lanjut lagi ke Kak Ana. Faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam membeli suatu investasi biar ideal, aman, dan nyaman? Berarti ini uh, itu kali ya, maksudnya pertimbangan apa saja sih yang harus dilalui saat kita ingin memutuskan untuk berinvestasi dalam suatu instrumen gitu, misal dari saham atau reksadana. Oke, biar ideal, aman dan nyaman, eh, udah pasti produknya ya, Bu ya, instrumen investasinya apa. Kalau saham, ya kita harus tahu dulu kita investasi di saham apa. Kalau reksadana, kita harus tahu aset manajemennya itu siapa yang mengeluarkan reksadananya. Ya, kemudian track recordnya seperti apa. Ya, kalau saham kita kita harus tahu lah secara valuasi harganya sebenarnya sekarang itu mahal atau murah, gitu kan. Rasio-rasio keuangannya, mungkin PE ratio-nya atau nilai bukunya seperti apa. Jadi untuk bisa investasi dengan nyaman, ya udah pasti kita harus tahu, Ibu, pengetahuan, knowledge itu bikin kita nyaman. Karena kalau kita nggak tahu, kita jadi deg-degan, ya. Betul. Nitip uang sama teman selalu deg-degan, ya, karena kita nggak tahu. Kita Ya, nggak tahu apa yang dilakuin gitu sama betul. uang itu perputarannya ya. Nah, jadi nggak nyaman. Tapi kalau kita tahu yang kita investasiin, udah pasti lebih nyaman. Nah, aman, tentu kita berinvestasilah di produk investasi yang sudah diakui oleh atau berinvestasi di perusahaan yang sudah di bawah naungan OJK, gitu ya, Alia ya. Apakah itu di Maybank Sekuritas, di Maybank Indonesia, itu kan semua adalah badan finansial yang sudah di bawah OJK. Tentu ada rasa aman di situ kan. Terus sesuai dengan profil risiko, ya itu juga buat kita nyaman. Ya kalau misalnya kita profil risiko yang konservatif, tapi investasi di saham mungkin jadi nggak bisa tidur gitu kan. Jadi nggak nyaman. Ya kurang lebih seperti itu. Idealnya dalam membeli suatu investasi biar ideal. Ya kurang lebih seperti itu ya, Ibu. Ya idealnya ya pinginnya investasinya untung terus, cepat, supaya cepat tujuan keuangannya cepat tercapai ya, dan kita juga bisa ini ya, bisa lebih lebih sejahtera gitu ya dengan investasi. Semoga Ibu Ana terjawab ya untuk pertanyaannya dari Pak Johan. Mungkin nih kita sudah mulai habis waktunya, walaupun pertanyaan masih banyak nih Pak. Tapi mungkin untuk menjawab dari semua pertanyaan, banyak banget yang nanya-nanya juga. Moralnya sih pertanyaannya masih seputar dengan yang pemula. Mungkin kalau misalnya bisa Pak Johan jawab untuk semua pertanyaan,
kira-kira dari Pak Johan sendiri apa sih yang Pak Johan ingin last words lah gitu, kayak last advice untuk para May Friends yang baru mau memulai investasi. Banyak yang selalu ngomong kayak gimana sih cara supaya kita konsisten, bagaimana cara kita supaya bisa berani memulai berinvestasi, kemudian gimana cara kita bisa memahami jenis instrumen yang kita investasikan. Oke. Ya, my friends, yang pertama kita harus punya kondisi keuangan yang sehat terlebih dahulu ya sebelum investasi. Jadi investasi itu bukan segala-galanya untuk kita bisa capai financial freedom. Pertama kali kita harus mengetahui dulu kondisi keuangan kita, harus punya kondisi keuangan yang sehat, jangan besar pasak daripada tiang. Kalau belum punya pendapatan yang cukup, ya udah pasti fokus dulu sama pendapatannya gitu kan, fokus dulu sama karirnya. Nah, pelan-pelan kalau kondisi keuangan udah sehat, kita udah bisa mulai menabung, mulai berpikir untuk berinvestasi. Nah, berinvestasi juga harus mindsetnya juga harus baik ya, my friends. Kita harus tahu, kita harus mau tahu apa yang kita investasiin, harus ada effort ya, bukan berarti repot ya seperti yang tadi kita udah bahas. Dan kita harus tahu tujuan investasi kita apa, profil resiko kita itu apa, baru kita bisa menentukan instrumen investasi apa. Nah, dalam menentukan instrumen investasi, kita harus mau tahu, mau belajar, ya mau put effort, ya baru kemudian kita bisa memutuskan instrumen investasinya apa. Dan yang terakhir dari saya, mungkin jangan mudah terpancing dengan iming-iming atau janji-janji yang palsu ya, my friends. Ya, cuan cepat, kaya cepat gitu, atau financial freedom, pensiun dini dan sebagainya, hati-hati. Apalagi kalau misalnya menawarkan imbal hasil yang sangat besar dan dijamin. Ya, kata-kata dijamin pasti itu biasanya bukan instrumen investasi yang benar. Seperti itu Alia dari saya.